Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Muhammad Ilham, perwakilan dari kelompok 5 yaitu kelompok Jerman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang menjadi strategi branding internasional negara Jerman. Baik teman-teman, dapat kita ketahui bersama bahwasanya negara Jerman merupakan negara terbesar dengan posisi 63. Tidak hanya Indonesia, Jerman juga memiliki warisan-warisan budaya terutama di bidang seni, musik, dan lain-lain. Salah satu tokoh terkenal mereka adalah Immanuel Kant, yang mana ide-ide dari Immanuel Kant ini mempengaruhi banyak bidang pemikiran dan budaya global. Di sisi lain, Jerman juga memiliki seniman-seniman yang terkenal seperti Albrecht Dürer hingga gerakan Bauhaus yang inovatif dalam arsitektur modern. Kota-kota seperti Berlin dan Munich menampilkan berbagai arsitektur yang mencerminkan sejarah Jerman menjadi daya tersendiri bagi wisata negara lain. Dengan kayanya seni dan budaya yang ada di Jerman, negara ini terkenal dengan festivalnya yang bernama Oktoberfest. Oktoberfest adalah festival rakyat terbesar di dunia yang diadakan setiap tahun di Munchen, Bavaria, dan Jerman. Festival ini berlangsung selama 16 hingga 18 hari, biasanya dimulai pada akhir September dan berakhir pada awal Oktober. Oktoberfest pertama kali diadakan pada tanggal 12 Oktober tahun 1810 untuk merayakan pernikahan putra mahkota Ludwig yang kemudian menjadi Raja Ludwig I dengan putri Therese von Sachsen-Hildburghausen. Sejak itu festival ini menjadi tradisi tahunan dan berkembang menjadi acara besar yang dikenal secara internasional. Oktoberfest ini digelar setiap tahunnya di negara Jerman. Pada tahun-tahun tertentu, jumlah wisatawan yang datang dari seluruh dunia berkunjung ke festival ini bisa mencapai 6 juta jiwa. Oktoberfest ini diadakan di Theresienwiese, sebuah area besar di pusat Munchen yang diberi nama untuk menghormati Putri Therese. Oktoberfest bukan hanya tentang bir, tetapi juga tentang merayakan kebudayaan dan tradisi Bavaria dengan suasana yang penuh kegembiraan dan persahabatan. Hampir di seluruh dunia ini tentu mengenal olahraga sepak bola. Orang-orang Jerman sangat menyukai sepak bola. Tak hanya itu, Jerman juga memiliki brand olahraga yaitu Adidas dan Puma dengan tingkat peminat sepak bola yang sangat tinggi, sehingga membuat brand tersebut terkenal hingga ke seluruh dunia. Jerman menjadi juara Piala Dunia sebanyak 4 kali. Tim berjuluk Der Panzer ini sangat kuat dan mempengaruhi sepak bola dunia. Tahun ini juga digelar pentas sepak bola kontinental Eropa Euro 2024 yang diadakan di Jerman. Sayang, tuan rumah tak mampu membawa trofi karena kalah melawan Spanyol di semifinal dan Spanyol menjadi juara tahun ini. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai negara Jerman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Salsabila Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, dan threats adalah alat yang digunakan untuk memahami keadaan sebuah negara seperti Jerman. Berikut analisis SWOT-nya. Pertama, strength atau kekuatan. Jerman memiliki ekonomi yang kuat. Ekonomi ini terbesar di Eropa dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Yang kedua, pendidikan dan inovasi. Jerman dikenal dengan sistem pendidikan tingginya yang berkualitas dan investasi yang kuat dalam riset dan pengembangan. Ketiga, infrastruktur. Negara ini memiliki infrastruktur yang sangat baik, termasuk transportasi publik, jalan raya yang baik, dan aktivitas digital yang maju. Yang keempat, kepemimpinan dalam Uni Eropa. Sebagai salah satu negara pendiri Uni Eropa yang sangat terkemuka, Jerman memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan di tingkat internasional. Yang kelima, budaya dan pariwisata. Jerman menarik banyak wisatawan dengan warisan yang kaya budaya seperti festival-festival yang terkenal, serta kota sejarah seperti Berlin dan Munich. Selanjutnya, weakness atau kelemahan.
Pertama, penuaan penduduk. Jerman menghadapi tantangan penuaan penduduk yang signifikan, yang dapat menekan sistem kesehatan dan pensiunan negara. Yang kedua, ketergantungan pada ekspor. Ekonomi Jerman sangat bergantung pada ekspor yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, biaya tenaga kerja yang tinggi. Biaya tenaga kerja di Jerman termasuk yang tertinggi di Eropa, yang dapat menurunkan daya saing perusahaan-perusahaan Jerman di pasar global. Yang terakhir, perubahan demografis. Perubahan demografis termasuk penurunan tingkat kelahiran dan migrasi dapat mempengaruhi tenaga kerja dan konsumsi dalam jangka panjang. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, revitalisasi industri. Jerman memiliki kesempatan untuk memimpin dalam revolusi industri 4.0 dengan fokus pada digitalisasi, AI, dan teknologi energi terbarukan. Yang kedua, pertumbuhan pariwisata. Dengan peningkatan pariwisata global, Jerman dapat memanfaatkan warisan budayanya untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mendukung ekonomi lokal. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi internasional. Jerman dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam diplomasi internasional dan kerja sama regional, terutama di Uni Eropa. Yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, krisis ekonomi global. Ancaman resesi global atau ketegangan perdagangan dapat berdampak negatif pada ekonomi Jerman yang sangat bergantung pada ekspor. Yang kedua, ketegangan politik dan sosial. Ketegangan politik internal, terutama terkait dengan masalah migrasi dan integrasi, dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Yang ketiga, perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim seperti cuaca ekstrim atau perubahan lingkungan dapat mempengaruhi sektor-sektor seperti pertanian dan energi terbarukan di Jerman. Analisis SWOT ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi Jerman saat ini dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masa depannya, baik dari segi keunggulan maupun tantangan yang akan dihadapi. Baiklah, selanjutnya pengembangan citra positif. Pengembangan citra positif seperti negara Jerman dapat melibatkan beberapa langkah strategis untuk memperkuat persepsi baik dari masyarakat internasional. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan citra positif di Jerman. Yang pertama, diplomasi publik dan budaya. Jerman dapat memanfaatkan kekayaan budaya dan sejarahnya untuk mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, inovasi, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, kedua, pendidikan dan riset. Investasi dalam pendidikan tinggi, riset, dan inovasi akan membantu Jerman untuk mempertahankan reputasi sebagai pusat pengetahuan di teknologi di dunia. Yang ketiga, pariwisata berkelanjutan. Menyampaikan pesan tentang keindahan alam Jerman, warisan budaya, dan berkelanjutan lingkungan dapat menarik lebih banyak wisatawan yang menghargai nilai-nilai ini. Promosi pariwisata yang berkelanjutan dapat memperkuat citra Jerman sebagai tujuan wisata yang bertanggung jawab. Yang keempat, komunikasi media dan digital. Menggunakan platform digital untuk menyebarkan citra positif tentang Jerman, baik melalui media sosial atau web situs resmi atau kampanye digital lainnya. Yang kelima, kolaborasi internasional. Melalui partisipasi aktif dalam organisasi internasional, Jerman dapat memperkuat hubungan internasional dan memberikan kontribusi positif terhadap isu-isu global pada perdamaian, seperti perdamaian. Yang keenam, keragaman budaya dan integrasi. Mempromosikan kesetaraan, inklusi, dan integrasi sosial bagi masyarakat yang beragam di Jerman dapat menunjukkan komitmen negara terhadap nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, respon terhadap tantangan global. Menanggapi tantangan global seperti perubahan iklim, berkelanjutan energi, dan inovasi teknologi akan memperkuat citra Jerman untuk memimpin dalam solusi global yang progresif dan bertanggung jawab.
Dengan strategi ini, Jerman dapat membangun dan mempertahankan citra positifnya sebagai negara yang berpengaruh, maju secara teknologi dan mampu menanggapi tantangan global dengan cara inovatif dan berkelanjutan. Pemasaran dan promosi terpadu. Jerman telah menggunakan berbagai strategi pemasaran dan promosi terpadu untuk membangun citra positifnya secara global. Berikut beberapa contoh strategi yang dilakukan oleh Jerman. Yang pertama, pariwisata. Badan Pariwisata Jerman aktif dalam mempromosikan destinasi pariwisata di Jerman melalui kampanye-kampanye yang menyoroti keindahan alam, warisan budaya, dan kegiatan budaya seperti festival dan acara musik. Yang kedua, budaya dan diplomasi publik. Jerman menggunakan kekayaan budaya dan kreativitasnya untuk mempromosikan diplomasi publik. Yang ketiga, ekonomi dan investasi. Jerman mempromosikan dirinya sebagai tujuan investasi yang menarik di pusat ekonomi yang kuat di Eropa. Yang keempat, pendidikan tinggi. Jerman mempromosikan pendidikan tinggi dan penelitian sebagai faktor daya tarik dari mahasiswa internasional. Yang kelima, perusahaan dan industri. Perusahaan-perusahaan Jerman, terutama di sektor teknologi tinggi, otomotif, dan energi terbarukan, menggunakan promosi global untuk meningkatkan kehadiran merek mereka dan memperluas pangsa pasar internasional. Yang keenam, digitalisasi dan media sosial. Jerman aktif menggunakan platform digital dan media sosial untuk menciptakan konten yang menarik dan inovatif dan informatif. Yang terakhir, kemitraan internasional. Jerman berkolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mempromosikan nilai-nilai bersama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Gusti Ratu Melsi akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang the main element of integrated marketing and promotion. Artinya yaitu unsur utama pemasaran dan promosi terpadu. Pada poin pertama itu ada advertising atau periklanan, yaitu artinya aktivitas promosi yang dilakukan melalui media massa seperti radio, majalah, koran, dan platform online lainnya untuk menyampaikan pesan kepada audiens dengan jangkauan yang lebih luas. Pada poin kedua yaitu ada digital marketing, artinya pemasaran digital. Strategi pemasaran yang memanfaatkan platform digital seperti media sosial, email, dan website untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan secara online. Yang ketiga yaitu sales promotion, artinya yaitu promosi penjualan. Ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan penjualan atau layanan melalui penawaran khusus seperti diskon, kupon, atau program loyalitas lainnya. Pada poin keempat yaitu ada public relation atau hubungan masyarakat. Maksudnya yaitu upaya untuk membangun dan memelihara citra positif perusahaan atau hubungan dengan komunitas pemangku kepentingan perusahaan. Pada poin kelima yaitu ada direct marketing atau pemasaran langsung. Ini merupakan metode pemasaran yang berfokus pada komunikasi langsung dengan target konsumen melalui telepon, email, atau metode lainnya yang memungkinkan interaksi personal dengan respon secara langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang berasal dari Jerman yang terkenal di seluruh dunia. Yang pertama yaitu ada bir atau minuman keras. Jerman dikenal sebagai tradisi pembuatan bir yang kuat dan berbagai jenis bir yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu ada otomotif. Jerman adalah rumah bagi berbagai produsen mobil termuka di dunia seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Audi. Mobil-mobil Jerman terkenal karena kualitasnya yang mantap dan inovasi dan kinerjanya yang lebih tinggi dari brand-brand lainnya. Yang ketiga yaitu brand olahraga atau merek olahraga. Merek olahraga Jerman seperti Adidas memiliki reputasi global untuk produk-produk olahraga berkualitas tinggi, termasuk itu seperti pakaian, sepatu, dan peralatan olahraga lainnya. Yang keempat yaitu ada ilmuwan. Jerman telah melahirkan beberapa ilmuwan yang terkenal yang memberikan kontribusi besar di dunia
dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti Albert Einstein dan Max Planck adalah beberapa di antara yang terkenal lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolaborasi with the private sector, yang artinya yaitu kolaborasi dengan sektor swasta. Yang pertama yaitu ada TURIS. Badan Pariwisata Nasional Jerman bekerja sama dengan industri pariwisata, termasuk maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan operator untuk mempromosikan destinasi pariwisata Jerman secara efektif. Mereka melakukan kampanye bersama, mengadakan sosialisasi dengan agen perjalanan, dan berpartisipasi dalam pameran pariwisata internasional untuk menarik lebih banyak wisatawan. Yang kedua yaitu teknologi dan digital. Jerman memiliki kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan digital seperti SAP untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Hal ini mencakup pengembangan kota pintar dan solusi digital untuk industri dan layanan publiknya. Jerman memiliki kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan digital seperti SAP dan Siemens untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Hal ini mencakup pengembangan kota pintar dan solusi digital untuk industri dan layanan publiknya. Yang ketiga yaitu ada education atau pendidikan. Pemerintahan Jerman dan institusi pendidikan tinggi bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan industri untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industrinya, dengan menyediakan magang dan penelitian secara umum. Hal ini membantu membangun tenaga kerja terampil dan berkontribusi terhadap inovasi teknologi. Yang terakhir yaitu ada tentang lingkungan. Jerman juga merupakan negara yang bersih dan peduli terhadap lingkungannya, sehingga Jerman berkolaborasi dengan perusahaan energi tabrukan, produsen teknologi lingkungan, dan organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan keberlanjutan dan solusi energi hijau. Kolaborasi ini mendukung visi Jerman untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi global dan perlindungan lingkungan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan strategi komunikasi. Jerman telah mengembangkan berbagai strategi komunikasi yang kompleks dan terkoordinasi untuk memperkuat citra negaranya di tingkat global. Dalam audiens global, Jerman menggunakan diplomasi budaya untuk mempromosikan kekayaan budaya dan seni mereka di luar negeri. Ini termasuk menyelenggarakan pameran seni, festival musik, pertunjukan teater, dan acara budaya lainnya yang memperkenalkan keunikan dan keragaman budaya Jerman kepada masyarakat internasional. Untuk target audiensnya sendiri, secara ekonomi dan investasi, Jerman menggunakan strategi komunikasi untuk mempromosikan dirinya sebagai pusat ekonomi dan teknologi yang kuat di Eropa. Ini termasuk kampanye untuk menarik investasi asing, bekerja sama dengan lembaga keuangan dan bisnis internasional, serta menyediakan platform informasi seperti Germany Trade dan Invest atau GTAI di kalangan pelajar atau akademisi. Jerman memanfaatkan strategi komunikasi untuk menarik mahasiswa internasional dan mengembangkan kolaborasi riset global. Program-program seperti DAD, Deutscher Akademische Austauschdienst menyebarkan informasi tentang kesempatan studi di Jerman, menyelenggarakan promosi pendidikan di luar negeri, dan membangun jaringan dengan universitas dan lembaga pendidikan di seluruh dunia. Adapun pesan kunci atau key message dengan kebudayaan tersebut, Jerman yang memiliki warisan budaya sejarah dan peradaban yang ada di Jerman menjadikan Jerman destinasi wisata yang kuat di benua Eropa. Dengan adanya kota-kota modern dan klasik, inovasi-inovasi teknologi yang digunakan dalam membentuk tata kota serta kebiasaan masyarakat yang cinta dan peduli terhadap lingkungan yang bersih membuat negara ini diminati para wisatawan di dunia, sehingga negara lain bisa mencontoh atau meniru atau melihat perkembangan negara Jerman tersebut.
Jerman juga menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok untuk mencapai audiens global dengan membuat konten yang menarik. Jerman juga memiliki website resmi guna untuk menginformasikan mengenai kebudayaan yang ada, menggunakan berbagai bahasa untuk audiens. Dan Jerman juga bekerja sama dengan influencer, kolaborasi dengan influencer global sehingga dapat menarik audiens global. Dan Jerman juga melakukan kampanye iklan, tayangan di berbagai platform, media sosial, atau media cetak secara internasional. Acara dan pameran internasional, partisipasi dalam acara dan pameran internasional merupakan cara efektif untuk mempromosikan Jerman kepada audiens global. Ini termasuk pameran dagang seperti Hannover Messe Industri, IFA Berlin Elektronik Konsumen, dan International Tourism Bourse atau pariwisata, di mana Jerman dapat menampilkan produk teknologi dan keunggulan lainnya. Kemitraan dengan media, Jerman bekerjasama dengan media internasional untuk meningkatkan liputan positif tentang negara mereka. Ini termasuk penyediaan informasi, wawancara dengan pejabat pemerintah atau pemimpin industri, dan pembuatan konten khusus yang menyoroti inovasi, budaya, dan kehidupan di Jerman. Taktik dan aktivitas. Yang pertama itu kampanye digital berbasis konten. Membuat kampanye digital yang berfokus pada konten seperti artikel blog, video, eksplorasi budaya, atau vlog perjalanan ke Jerman. Konten-konten ini dapat dipromosikan melalui media sosial, situs web, dan platform digital lainnya untuk menarik minat wisatawan potensial, pelajar internasional, dan investor. Pameran dan festival menghadiri dan mengorganisasi pameran internasional seperti Hannover Messe untuk teknologi atau International Tourism Bourse untuk pariwisata. Ini adalah kesempatan untuk memamerkan inovasi produk-produk unggul yang dimiliki oleh Jerman dan kekayaan budaya Jerman kepada audiens internasional. Jerman juga melakukan kolaborasi dengan influencer, bekerja sama dengan influencer yang memiliki audiens besar di media sosial untuk mempromosikan destinasi wisatawan, festival budaya, atau inovasi teknologi dari Jerman. Influencer dapat menghasilkan konten yang menarik dan autentik yang mempengaruhi audiens mereka untuk mengunjungi atau mempelajari lebih lanjut tentang Jerman. Dan Jerman juga melakukan program pertukaran dan beasiswa, mempromosikan program pertukaran pelajar, penelitian, dan beasiswa seperti yang diselenggarakan oleh DAD, Deutsche Akademische Ausland untuk menarik siswa internasional ke universitas-universitas yang ada di Jerman. Kampanye ini dapat melibatkan iklan online, publikasi di media cetak, dan partisipasi dalam pameran pendidikan internasional. Dan Jerman juga melakukan kampanye promosi investasi, meluncurkan kampanye promosi yang menargetkan investor asing untuk menarik investasi ke Jerman, terutama dalam industri teknologi tinggi, energi terbarukan, dan manufaktur. Kampanye ini dapat mencakup publikasi di majalah bisnis internasional, konferensi investasi, dan kunjungan ke negara-negara target. Promosi berlanjut dan inovasi, mempromosikan komitmen Jerman terhadap keberlanjutan dan inovasi terutama dalam bidang energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan teknologi hijau. Ini dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, seminar internasional, dan partisipasi dalam acara global terkait lingkungan kemitraan dengan perusahaan swasta berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Jerman terkemuka dalam industri otomotif, teknologi, dan farmasi untuk memperkuat promosi produk-produk unggul dan teknologi canggih dari Jerman. Kemitraan ini dapat melibatkan pameran bersama, kampanye iklan bersama, dan program pengembangan produk baru. Selanjutnya yaitu materi tentang implementasi dan evaluasi. Bentuk implementasi yang dilakukan negara Jerman dalam bidang lingkungan hidup dan menyuarakan eco-green adalah energi terbarukan. Jerman memiliki salah satu kebijakan energi terbarukan yang paling maju di dunia. Mereka aktif dalam mengembangkan dan implementasikan teknologi energi terbaru seperti tenaga surya, angin, biomasa, dan hidroinisiatif. Ini mendukung transisi dari energi fosil ke energi bersih dan berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan adanya kesadaran lingkungan masyarakat
Masyarakat Jerman secara luas memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan. Inisiatif dari tingkat individu, komunitas, bisnis, dan pemerintah lokal mendukung upaya untuk melestarikan lingkungan alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan lingkungan yang progresif juga menjadi salah satu faktor Jerman sukses menjadi salah satu pelopor negara eco-green. Pemerintah Jerman menerapkan kebijakan yang progresif dalam melindungi lingkungan, termasuk perlindungan habitat alam, konservasi sumber daya alam, dan upaya untuk mengurangi polusi air dan udara. Negara Jerman hadir dengan berbagai macam inovasi secara kebudayaan, seni, olahraga, teknologi, dan lingkungan hidup. Maka dari itu, strategi branding internasional negara Jerman mengenai hal-hal atau citra yang disepakati oleh orang-orang Jerman sesuai menjadi Jerman negara yang terbuka untuk siapapun melakukan pendidikan, riset, olahraga, dan hal-hal positif yang lain, sehingga Jerman menjadi salah satu destinasi para wisatawan yang ada di dunia. Selanjutnya itu studi kasus. Jerman memiliki banyak ciri khas yang membedakannya sebagai negara yang unik di Eropa dan di dunia. Berikut adalah beberapa ciri khas utama dari Jerman. Yang pertama yaitu keanekaragaman budaya. Jerman dikenal dengan kekayaan budaya yang beragam. Setiap wilayah di Jerman memiliki tradisi dan festival yang unik seperti Oktoberfest di Munich, Karnaval di Köln, dan pasar Natal tradisional di seluruh negeri. Yang kedua yaitu warisan sejarah yang kaya. Jerman memiliki warisan sejarah yang sangat kaya, terutama di kota-kota besar seperti Berlin, Munich, dan Hamburg. Contoh warisan sejarahnya termasuk Kastil Neuschwanstein, sisa-sisa tembok Berlin, dan berbagai bangunan kuno lainnya. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Jerman adalah pusat inovasi teknologi penting di negara Eropa. Negara ini terkenal dengan industri teknologi, manufaktur, presisi, dan penelitian yang maju di berbagai bidang, seperti otomotif, teknologi energi, dan ilmu kedokteran. Yang keempat, kuliner tradisional. Kuliner Jerman terkenal dengan berbagai hidangan yang lezat dan tradisional, seperti sosis, Bratwurst, Schnitzel, dan pretzel, dan berbagai macam kue dan roti. Bir Jerman juga diakui secara internasional sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Yang kelima yaitu keberlanjutan lingkungan. Jerman diakui sebagai pemimpin dalam keberlanjutan lingkungan. Negara ini aktif dalam pengembangan energi terbarukan, pengolahan limbah yang efisien, dan perlindungan lingkungan yang ketat. Selanjutnya, sistem pendidikan dan riset. Jerman memiliki sistem pendidikan tinggi yang sangat dihormati di seluruh dunia, dengan universitas-universitas yang menawarkan program-program berkelas dunia dan menarik banyak mahasiswa internasional. Selain itu, negara ini juga merupakan pusat riset yang terpenting di Eropa. Yang selanjutnya itu transportasi publik yang efisien. Jerman memiliki sistem transportasi publik yang sangat baik, termasuk jaringan kereta api yang luas atau ICE, sistem metro yang modern di kota besar, dan jaringan bus yang terintegrasi dengan baik. Secara keseluruhan, Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai reputasi dan citra positif di tingkat global. Berikut adalah beberapa reputasi yang melekat pada Jerman, seperti pusat inovasi dan teknologi, destinasi pariwisata yang populer, keberlanjutan lingkungan, pendidikan tinggi berkualitas, ekonomi yang kuat, dan stabilitas politik, serta budaya, keramahan, dan keanekaragaman. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.